Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Saya berharap yang lagi menonton video ini dilancarkan segala urusannya ya. Bersama saya Amran akan menemani beberapa menit ke depan. Nah, video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apakah pencairan sembako BPNT akan cair melalui KKS ataukah melalui PT Pos. Teman-teman bisa menuliskan pendapat dan komentarnya ya di kolom bawah video ini. Bagaimana keinginan dan harapan teman-teman? Sebaiknya bantuan sembako BPNT itu cair lewat pos ataukah lewat KKS? Baik Sobat YouTube, saya sering menerima komentar dan pertanyaan dari teman-teman, ya boleh dikata curhatan. Ada teman-teman kita merasa nyaman jika dicairkan melalui PT Pos karena alasannya bisa ditarik tunai dan bebas membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi tidak hanya itu ya teman-teman, ada yang curhatan kalau disalurkan PT Pos harus ngantri panjang. Nah ini ya tergantung masing-masing penerima, ada yang menyukai dan ada pula yang kurang-kurang setuju begitu. Nah ini juga ada yang mengomentari kalau cairnya lewat agen itu lebih baik karena bisa langsung membelanjakan, bisa ambil paketan sembako. Tapi ada juga yang mengeluhkan bantuan sembako harus membelanjakan semua isinya, padahal katanya belum butuh-butuh amat dan harus habis. Mungkin maksud penerima manfaat ini bisa narik kapan saja ya teman-teman, jadi ditariknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini harus diluruskan teman-teman, bahwa aturan pencairan di agen itu tidak boleh ada paketan. Jadi, KPM seharusnya bebas membelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang mengandung unsur karbohidrat seperti beras, sagu, jagung pipilan, dan ada unsur protein hewani seperti ikan, daging ayam, maupun daging sapi. Jadi teman-teman, kalau menerima bantuan, sekali-kali beli daging sapi ya, karena gizinya yang baik untuk pertumbuhan anak kita. Bantuan sembakonya juga harus ada unsur nabatinya ya. Yang dimaksud di sini protein dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, misalnya tempe, tahu, dan terakhir harus ada dalam belanjanya unsur vitaminnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah tujuannya apa? Agar keluarga penerima manfaat bisa sehat dengan pola makan dan gizi seimbang. Baik, kita kembali ke topik utama ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita. Kira-kira pencairan BPNT atau sembako pada bulan Juni dan Juli ini nantinya akan dicairkan melalui agen ataukah nanti akan dicairkan melalui PT Pos? Jadi terkait rasa penasaran teman kita ini akan saya coba membantu menjelaskan ya dari hasil analisa sesuai yang tertera pada 6NG. Nah ini tidak sedikit dari penerima manfaat baik KPM BPNT murni maupun KPM PKH yang juga menerima BPNT yang bertanya apakah nanti akan saya terima di kartu KKS melalui agen ataukah nanti akan disalurkan secara tunai oleh pihak bank. Baik, terkait jawaban ini, silahkan disimak jawabannya pada video dengan baik-baik dan jangan diloncat-loncati atau dipercepat agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak linglung dengan ramainya pemberitaan pencairan akan disalurkannya melalui apa. Sobat pemirsa YouTube dimanapun berada, terkait dengan pertanyaan dari beberapa KPM terkait penyaluran bansos BPNT pada bulan Juni dan Juli ini nantinya akan cair di pos ataukah lewat kartu KKS. Nah, untuk pertanyaan ini bisa kita analisa melalui saluran informasi yang tersedia, baik itu melalui aplikasi 6NG. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan langsung di depan laptop dengan membuka aplikasi 6NG, akan kita temukan jawabannya. Namun perlu jadi catatan ya teman-teman, yang menentukan cair secara tunai maupun non tunai itu adalah wewenang Kementerian Sosial. Teman-teman, saat ini saya berada di depan laptop dan sedang membuka aplikasi 6NG. Di sini saya akan menganalisis salah satu penerima manfaat BPNT bantuan pangan non tunai yang telah cair di 2022 ini. Dan untuk periode Januari-Maret 2022
tertera nomor rekening itu masuk di PT Pos dan sudah sukses burekol. Jadi untuk periode Januari-Maret di aplikasi 6NG ini masuknya di PT Pos ya teman-teman. Dan untuk BPNT periode April tertera nomor rekening di sini di aplikasi 6NG ini masuknya di Bank Himbara, dan untuk KPM ini masuknya di Bank Mandiri ya teman-teman. Dan untuk periode Mei, sendiri BPNT-nya itu masuk di PT Pos, dan juga sudah tersalurkan di bulan Mei kemarin, dan bersamaan dengan bantuan atau BLT minyak goreng senilai Rp300.000. Dan ini perlu saya ulangi kembali bahwa Januari-Maret itu masuknya di PT Pos yang tertera di 6NG dengan tertera nomor rekening, kemudian bulan April masuknya di rekening Himbara, kemudian untuk bulan Mei masuknya di PT Pos. Berbeda dengan miskin ekstrim, untuk periode April, Mei, Juni plus BLT minyak goreng itu masuk di kantor pos senilai Rp900.000. Kalau untuk KPM yang satu ini yang saya cek, yang saya lakukan analisis ini untuk KPM yang tidak berada di wilayah miskin ekstrim, teman-teman. Nah, untuk periode Juni 2022 ini belum cair ya teman-teman, tapi saya mengecek atau menganalisis di aplikasi 6NG ini sudah tertera nomor rekening Mandiri. Dalam hal ini kemungkinan besarnya BPNT untuk alokasi Juni akan masuk di Bank Himbara. Tapi untuk selanjutnya kita menunggu saja informasi dari Kementerian Sosial apakah memang masuknya di KKS Himbara ataupun masuknya di PT Pos. Tapi untuk analisis atau sekedar mengecek di 6NG ini untuk periode Juni BPNT itu sudah tertera nomor rekening masuknya di Bank Himbara, tapi belum ada kejelasan resmi bahwa BPNT untuk periode Juni akan masuknya di Bank Himbara kah ataupun di kantor pos. Tapi untuk kemungkinan besarnya sesuai dengan pengecekan kami di aplikasi 6NG akan masuk di KKS Himbara. Baik teman-teman, itu yang sempat saya informasikan hasil analisis kami mengecek salah satu KPM penerima BPNT. Oke, kita lanjut di studio. Teman-teman, itu tadi hasil penelusuran kita melalui aplikasi 6NG, dan teman-teman tentunya dengan melihat analisisnya tadi tentu bisa menyimpulkan. Namun secara final tentunya pada saat SP2D BPNT turun ke daerah-daerah pada SP2D nanti akan terlihat dan terbaca jelas lembaga penyalurnya, apakah lewat KKS ataupun kantor pos. Masyarakat umum apakah bisa mengecek yang terkait proses dari penyaluran BPNT ini melalui tautan cek bansos. Baik teman-teman, bila melihat analisis tadi dari kolom rekeningnya terbaca, apakah rekening KPM masuk lewat bank ataukah lewat pos? Hanya saja saat ini ya teman-teman, untuk keterangan SP2D belum ada SP2D. Jadi keterangan ini sangat jelas. Bila ada yang memberitakan bahwa ada pencairan BPNT alokasi Juni, apalagi Juli, itu sangat menyesatkan. Dan pada aplikasi 6NG BPNT alokasi Juli belum ada informasi sama sekali ya teman-teman. Dan kami berani mengatakan bahwa konten itu hoax dengan cara menjual berita yang tidak punya validitas data yang jelas. Baik Sobat YouTube dan yang senantiasa, yang selalu setia menyimak informasi di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga saya doakan agar semua yang selalu menyimak informasi saya mudah-mudahan pada diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga Anda semua menjadi keluarga yang sejahtera. Dan bagi yang baru bergabung pada YouTube saya ucapkan selamat bergabung, dan tak lupa saya juga mengajak Anda untuk turut mendukung dengan mensubscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan setiap komentar ataupun pertanyaan yang relevan akan kami selalu mencoba menjawabnya.
Baik Sobat YouTube, demikian yang bisa kami sajikan dengan topik berita BPNT Juni cair lewat pos ataukah lewat kartu KKS. Mohon maaf jika ada kata-kata yang meleset dan terlanjur terucap. Like dan share beritanya jika menyukainya. Silahkan bertanya dan berkomentar jika berkenan. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.